Itu, itu kan. Oh, selfie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, eh, Ya ini akan kami mulai studi kasusnya ya, keamanan data password untuk kelompoknya Novanwa Yustiawan NPI 141.220.170 dengan saya Abdurrahman Musrifat 146.220.195 Nabi Fala Atalla 146.220.221 Emam Brilian Rizal Yudi 146.220.276 dan Oki Endrawan 146.220.279. Di sini kami akan membahas tentang data keamanan paspor. Paspor adalah dokumen penting yang data keamanannya harus dijaga dengan baik. Amerika Serikat mulai mengeluarkan paspor elektronik untuk warganya. Paspor elektronik ini identik dengan paspor Amerika Serikat biasa kecuali penambahan chip identifikasi frekuensi radio yang tertanam di sampul belakang. Chip radio frequency identification RFID mendengarkan query radio dan merespon dengan mengirimkan kode ID unik miliknya. Pemerintah federal merasa bahwa paspor akan mengurangi jumlah paspor palsu yang dapat digunakan oleh penjahat dan teroris internasional untuk mengakses Amerika Serikat dan negara-negara lain. oke, selanjutnya pentingnya keamanan data paspor. Data paspor pada paspor mengandung informasi pribadi yang sangat sensitif, termasuk informasi identitas dan kebangsaan seseorang. Penyalahgunaan atau akses yang tidak sah terdapat data ini dapat menyebabkan pencurian identitas, penipuan, atau kejahatan yang serius lainnya. Oleh karena itu, keamanan data paspor sangat penting untuk melindungi individu dan menjaga integritas proses perjalanan internasional. Namun, industri keamanan teknologi informasi terus meningkat kekhawatiran tentang SPP paspor, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya dapat meningkatkan risiko keamanan dan pencurian identitas. Metode pengamanan data paspor. Metode pengamanan data paspor yang pertama microchip paspor. Paspor modern dilengkapi dengan microchip RFID yang menyimpan data identitas pemegang paspor. Chip RFID ini menggunakan enkripsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kedua, keamanan fisik. Materi paspor diperkuat dengan bahan khusus dan teknologi keamanan seperti tinta khusus, RAM, atau fitur anti palsu lainnya. Ini membantu mengidentifikasi paspor asli dan mencegah duplikasi ilegal. Yang ketiga, verifikasi biometrik. Penambahan data biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah, atau pemindaian retina memperkuat keamanan data paspor dengan menghubungkan data langsung ke pemegang paspor yang sah. Oke, untuk kelemahan teknologi chip RFID, yang pertama adalah ketidakpastian terkait privasi. Meskipun pemerintah memberikan penjelasan bahwa UID yang disajikan oleh chip e-paspor berubah setiap kali dipindai, tetapi masih ada ketidakpastian dan kekhawatiran tentang sejauh mana data pribadi saat dikorbankan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, opsi tidak cukup aman. Meskipun pemerintah menawarkan opsi selongsong pelindung, demonstrasi menunjukkan bahwa tidak semua paspor dilengkapi dengan selongsong atau selongsong tidak berfungsi sepenuhnya.
Ini meningkatkan keraguan terhadap tingkat keamanan yang dijanjikan. Untuk yang ketiga, keterbatasan dalam perbaikan keamanan. Terdapat tantangan dalam upaya Departemen Keamanan Dalam Negeri atau yang disebut DAS untuk membuat chip RFID lebih aman. Perpanjangan batas waktu dan pengujian tambahan menunjukkan bahwa perbaikan keamanan mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Terima kasih. Baik, kesimpulannya Kesimpulan dan dan poin penting. keamanan data paspor adalah hal yang harus diperhatikan dengan serius untuk menghindari ancaman dan penyalahgunaan yang dapat membahayakan individu dan keamanan internasional. Dengan penerapan metode pengamanan yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat, kita dapat memastikan data paspor tetap aman dan dapat diandalkan. Sekian, terima kasih. Baik, kita lanjut ke sanggahan ya teman-teman ya. Boleh teman-teman dari kelompok lain yang mau memberi sanggahan bisa langsung diutarakan. Lanjut Pak Moderator, lanjut. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dari kelompoknya Mas Naufal. Gimana pendapat Anda? Ini untuk izin bertanya. Dari saya Noval NBI 146 belakangnya 219, izin bertanya. Bagaimana cara kita untuk mengedukasi masyarakat mengenai tentang kemudahan dari e-paspor tersebut. Sedangkan masyarakat sendiri masih khawatir terhadap isu-isu yang mengenai perjualbelian data ataupun penyalahgunaan data dan lain-lain. Itu tanggapan dari kelompok Mas Abdul Rahman seperti apa? Terima kasih. Ya, akan dijawab oleh Mas Labib. Silakan Mas Labib. Baik, untuk pertanyaan dari Mas Novel akan saya jawab tentang bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat tentang kemudahan e-paspor. Mengedukasi masyarakat tentang kemudahan e-paspor melibatkan serangkaian langkah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat. Yang pertama, melakukan kampanye informasi melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media sosial. Yang kedua, melakukan sosialisasi di tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan tempat keramaian lainnya. Yang ketiga, melalui seminar seri atau workshop. Penyelenggaraan seminar atau workshop yang fokus pada pemahaman tentang e-paspor dengan mengundang pembicara yang berkompeten untuk menjelaskan proses pendaftaran, keamanan, dan manfaat apa itu e-paspor. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan sekolah dan kampus untuk mengintegrasikan informasi tentang e-paspor dalam kurikulum atau menyelenggarakan sesi edukasi khusus. Ini dapat mencakup penyuluhan, presentasi, atau kegiatan interaktif yang melibatkan siswa. Yang kelima, adanya pusat layanan informasi fisik atau virtual yang dapat diakses oleh masyarakat. Pusat ini dapat memberikan semacam brosur, pamflet, dan informasi tertulis lainnya, serta menyediakan staf yang dapat membantu menjawab pertanyaan masyarakat.
Baik, menurut saya itu untuk tentang apa bagaimana cara kita mengedukasi kemudahan e-paspor. Bagaimana Mas Noval? Apa ada yang kurang tepat atau bagaimana? Saya rasa saya sudah cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terus selanjutnya mungkin dari teman-teman apa ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Gusran Nafil Mabrur, NBI 14622000253. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda bahwa pengumpulan data paspor dapat mengancam privasi individu, dan apa alternatif yang dapat diusulkan untuk memastikan keamanan nasional tanpa mengorbankan aspek privasi? Sekian, terima kasih. Baik Mas, untuk selanjutnya akan dijawab oleh Mas Rizal. Silakan Mas Rizal. Ya, salam. Saya ulangi pertanyaannya. Tadi Mas Agus menanyakan bagaimana menurut Anda ancaman paspor dapat mengancam keamanan individu, gitu intinya ya. Halo Mas Agus, bagaimana? Halo Mas Agus. Halo Mas Agus. Oke, langsung saya jelaskan aja ya. Yang pertama tentunya ada pencurian identitas, yaitu bisa membaca tanpa izin. Potensi untuk membaca data dari chip RFID tanpa izin membuka peluang ukuran identitas. Yang kedua ada pelacakan tanpa izin. Terus yang ketiga ada eksploitasi kelemahan teknologi, yaitu skimming. Terus yang keempat ada serangan terorisme atau kejahatan. Mengidentifikasi dan targeting teroris atau penjahat dapat menggunakan informasi dari chip untuk mengidentifikasi dan mentargetkan warga negara atau kelompok tertentu. Gitu aja menurut saya, menurut kelompok kami. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Ya, bagaimana? Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Silakan. Izin bertanya. Ya, silakan Mas. Ya. Nama saya Angel Bagus Herawan dengan NIM 14622000258. Saya bertanya, apakah ada biaya tambahan untuk e-paspor? Sekian, terima kasih. Bisa diulang. Enggak. Apakah ada biaya tambahan untuk e-paspor? Ya, ya akan saya jawab pertanyaan dari Mas Anggar. Bagus. Untuk biayanya biasanya ada biaya tambahan Mas, karena di dalamnya itu ada berupa chip. Yang chipnya itu kita nggak gratis. Jadi perlu biaya tambahan. Seperti itu Mas.
Ya, terima kasih. Ya, bagaimana teman-teman? Ada lagi? Sudah. Sudah cukup. Sudah cukup ya? Sudah Mas. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.